Katak racun mana yang lebih beracun? Dapat, bukan cuma Coyote yang berdarah. Apa kabar guys? Aku Mark Vince. Hari ini kami kembali ke Costa Rica untuk petualangan istimewa lain mencari salah satu hewan darat favoritku sepanjang masa. Katak racun. Dan gak cuma satu kata aja, dua katak beracun. Katak racun stroberi dan favoritku, katak racun hijau dan hitam. Dan alasan kenapa aku ingin menunjukkan katak ini ke kalian adalah karena aku ingin berbicara tentang betapa beracunnya dan berbahayanya katak-katak ini. Dan Mario akan memberikan demonstrasi khusus tentang bagaimana kita mendapatkan foto makro yang sangat keren dari makhluk kecil seperti katak beracun. Tapi pertama-tama kita harus menemukan sesuatu. Hari ini kita akan mencari di sekitar pondok kita di sini karena seluruh tempat ini penuh dengan tanaman bromelia dan itu adalah habitat berkembang biak yang sempurna untuk spesies katak ini. Jadi mereka cenderung nongkrong dekat sini dan juga aku mendengar satu sekarang. Aku mau rekam pakai GoPro. Kalian ikuti aku dan semoga saja kita akan menangkap dua katak dengan sangat cepat. Oke, kurasa aku mendengar katak racun stroberi yang juga disebut pumilio. Suaranya kayaknya dari sini. Oh, itu dia. Di sana dia. Aku gak mau mengganggu habitatnya secara banyak. Yang ini mungkin lolos. Jadi katak ini memang punya liang di kumpulan ini. Dan mereka punya rute pelarian yang sangat bagus. Mereka sangat sulit ditangkap karena mereka melompat dengan gerakan yang gak berirama. Yang berarti mereka tidak sinkron dengan cara mereka melompat. Itu kesalahan pertama kami, tapi kami melihat katak racun stroberi di sana. Kita di tempat yang tepat. Jadi katak ini hidup di darat, jadi yang kita cari adalah cabang-cabang yang rendah. Dan daun-daun yang bisa mereka jadikan tempat berlindung. Disitulah biasanya kamu menemukan katak-katak beracun ini. Oh, dapat satu. Dapat nih. Itu dia. Aduh, meleset. Jangan bergerak, dia di situ. Aku biarkan keluar lalu aku tangkap. Siap? Udah ngerekam? Dapat. Wow, haha. Mancing kodok mantap. Kamu siap? Ini dia. Katak racun stroberi. Kami dapat satu. Oke, ini adalah bagian pertama dari petualangan kita hari ini. Selanjutnya, katak racun hijau hitam. Yang sedikit lebih susah ditangkap daripada yang ini. Jadi untuk sekarang kita wadahi dulu. Aku akan membuat habitat mikro untuk katak ini sebentar supaya dia merasa nyaman di kotak ini. Ini dia. Oke, saatnya mencari katak racun hijau hitam. Baiklah, berita baik dan buruk. Kabar baiknya, kita sudah menangkap satu katak yang tadi, katak racun stroberi dan itu juga lumayan. Dan kabar buruknya, kita di hutan hujan, yang artinya kadang-kadang hujan juga di sini. Dan sekarang sedang hujan badai, jadi kita akan membiarkan hujan ini berlalu. Ada sedikit berkah tersembunyi. Kelembapan ini mungkin akan menarik keluar beberapa katak yang kita cari. Jadi kita akan menunggu sebentar dan kemudian kita akan kembali lagi mencoba menemukan katak racun hijau dan hitam. Oke, kita istirahat bentar. Jadi, hujannya sudah selesai nih. Jadinya kabar baik, dan terlebih lagi karena tiba-tiba hutan hujan ini menjadi hidup. Kita mendengar banyak katak bersuara sekarang. Aku dengar sekitar 6 atau 7 spesies berbeda, dan juga ada yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Jadi ini pertanda yang sangat bagus bahwa kita mungkin akan menemukan katak racun hijau dan hitam itu sedikit lebih cepat dari yang kita duga. Nah, suara katak racun stroberi ini sedikit lebih jelas dan sedikit lebih keras seperti rip 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 rip. Seperti itulah suaranya. Kalau katak racun hijau dan hitam, suaranya seperti dan suaranya pasti jauh lebih tidak terdengar. Jadi kita harus mendengar sambil kita mencari mereka. Jadi tidak seperti katak racun stroberi yang berhasil aku tangkap secara diam-diam. Katak hijau hitam jelas lebih sulit ditangkap dan pemalu. Jadi aku harus melihat lebih jauh ke depan daripada spesies lain. Aku sendiri sebenarnya belum pernah menangkap katak racun hijau dan hitam. Jadi hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagiku. Ini adalah spesies katak racun favoritku. Karena aku terobsesi dengan makhluk ini sejak aku di kelas 3. Dan ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Di sini di Costa Rica, akhirnya aku bisa memegang hewan favoritku. Kalau beruntung. Oke, di sini nggak ada. Lanjut ke sana, yuk. Tunggu sebentar. Aku dengar ada satu. Hilang. Samar sekali, aku cuma dengar sebentar. Coba kita ke sana. Ada satu.
Mana? Besar, di sana. Di sana, iya. Oh, aku lihat. Dapat. Haha. Ya ampun, aku gak pengen kehilangan ini. Ayo kita ke sana. Ini baru. Oh, ya ampun. Oh, tidak. Dapat. Ya ampun, ini momen besar. Katak racun hijau hitam pertamaku. Coba lihat ini. Aku telah memimpikan momen ini sejak aku berusia 9 tahun. Lihat betapa cantiknya kodok ini. Sekarang kita punya 2 katak racun yang mau kita lihat lebih dekat hari ini. Mari kita taruh yang ini dalam wadah dan kita lihat kedua spesies ini bersampingan. Bukan cuma Coyote yang berdarah. Aku juga berdarah. Semak tempatku menangkap katak beracun tadi penuh dengan tanaman berduri. Aduh. Oke. Ya, inilah dia. Katak racun versus katak racun. Kita akan melihat sekilas perbedaan antara kedua spesies ini sebelum kita masuk ke fotografi makro. Jadi, pertama-tama, sudah jelas ukurannya berbeda ini. Katak beracun stroberi lebih kecil daripada katak beracun hijau dan hitam. Kita juga bisa lihat kalau mereka memiliki perbedaan warna yang sangat jelas. Dan aku harus mengatakan, lihatlah betapa cantiknya kedua katak beracun ini. Mereka ini benar-benar permata hutan hujan. Nah, mereka seperti ini bukan untuk membuat kita terkesan. Sebenarnya ada alasan kenapa katak ini menunjukkan warna seperti ini. Ini yang disebut pewarnaan aposematik, yang merupakan tanda peringatan bagi predator. Jangan makan aku. Kalau ngeyel, kamu akan memakan seluruh racun yang ada di kulitku ini. Nah, kita akan bahas seberapa beracun kedua makhluk ini sebentar lagi. Tapi sebelum itu, mari kita bahas beberapa perbedaan perilaku lainnya. Jadi cara asuh mereka berbeda. Katak racun stroberi yang genusnya adalah Oophaga yang berarti pemakan telur, sebenarnya mengambil kecebong mereka setelah menetas dari telur, menaruhnya di reservoir air kecil, bisa di tanaman bromelia, bisa di serabut kelapa yang kosong, dan juga bisa di batang kayu yang dilubangi. Dan setelah itu si betina akan pergi menaruh telur yang gak dibuahi untuk memberi makan keturunannya. Dan ini adalah sumber makanan utama bagi kecebong ini hingga mereka mencapai kedewasaan dan menjadi katak. Kalau katak racun hijau, pola asuh mereka sedikit berbeda. Si jantan akan benar-benar membawa kecebong di punggung mereka ke tempat penampungan air seperti bromelia atau batang kayu yang dilubangi, dan mereka akan menaruh kecebong itu pada waktu yang berbeda. Karena itu, kecebong memiliki tahap kedewasaan yang berbeda, dan meskipun mereka adalah orang tua yang baik, mereka bukanlah saudara-saudari yang paling hebat, karena kecebong ini sayangnya sering memakan satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya. Karena tidak seperti katak racun stroberi yang memakan telur dari induknya, katak racun hijau sepenuhnya bergantung pada lingkungannya, jadi ia akan memakan larva serangga lain, alga, tungau yang mungkin merayap di permukaan. Saatnya menjawab pertanyaan yang telah kamu tunggu-tunggu. Mari kita bicara tentang tingkat racun dari kedua katak racun ini. Yang mana yang lebih beracun? Jawaban singkatnya agak sulit sebenarnya. Tapi bagi manusia, kedua spesies ini dianggap, dengar ini, tidak berbahaya. Dan itulah mengapa aku memegang keduanya dan menyajikan kepada kamu di sini. Yang perlu kulakukan setelah ini adalah mencuci tangan dengan sabun dan air, dan aku akan baik-baik saja. Sekarang, seperti yang kubilang, ada beberapa jenis katak beracun di Amerika Selatan yang berpotensi membahayakan dan bahkan mematikan bagi manusia. Dan kami akan melakukan perjalanan ke Kolombia akhir tahun ini untuk mencoba menemukan beberapa di antaranya. Jadi, meskipun kedua katak ini tidak berpotensi mengancam manusia, keduanya sangat beracun bagi calon predatornya. Jadi kurasa kita telah mengamati dengan baik kedua permata kecil hutan hujan ini. Dan sekarang saatnya bagi Mario untuk turun tangan dan menunjukkan kepada kita beberapa trik keren dan bagaimana kita mendapatkan bidikan makro yang mengagumkan dengan beberapa lensa khusus kita. Mario, kamu siap? Oke, ayo kita mulai. Oke, keren. Jadi gimana? Apa ini cukup stabil? Ya, cukup stabil, tapi kurasa kita sudah selesai dengan ini. Sekarang kita lanjut ke hijau dan hitam. Oke, mantap. Sekarang, saatnya bintang utama muncul. Favoritku katak racun hijau dan hitam. Bro, Mark berusia 9 tahun pasti sangat senang dengan apa yang terjadi hari ini. Di dunia makro kita beralih dari katak panas stroberi ke yang kecil ini. Yang ini lebih besar, jadi sekarang aku harus benar-benar menyesuaikan sedikit seenggaknya untuk jaraknya. Kita ingin seluruh tubuhnya masuk ke dalam bingkai. Kemeja birumu dengan kontras hijau hitam ini terlihat sangat bagus. Ini cukup bagus. Makasih bro, kuanggap itu pujian ya. Sungguh menakjubkan, kamu benar-benar dapat melihat pernafasannya.
Sangat indah. Jadi fotografi makro jelas melupakan kerjasama tim, terutama dalam situasi seperti ini, di mana kamu memiliki satu orang yang memegang spesimen dan satu orang yang mengambil video. Yang hebat dari kamera ini tentu saja kamu juga bisa mendapatkan gambar diam dari kamera ini. Oke, katak sudah kembali. Mario, kamu siap mengambil gambarnya? Ya, Dan karena episode ini adalah perbandingan antara dua spesies katak racun kesukaan kita akan melakukan perbandingan langsung untuk gambar ini, yang diperuntukkan nanti untuk thumbnail video. sekarang ganti background hijau. Bro, hari yang menyenangkan. Menangkap katak racun stroberi selalu menjadi hari yang menyenangkan. Tapi aku harus bilang kalau menemukan dan menangkap katak racun hijau pertama benar-benar momen yang sangat istimewa. Jadi terima kasih Mario, luar biasa. Sama-sama. Kami lakukan. Iya, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi dan bergabung di petualangan selanjutnya. Oke, udah mulai gerimis nih. Ayo kita bubar aja. Ayo pergi. Aku Mario Aldekoa. Aku Mark Vince. Tetap berani. Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, ayo kita lepas. Terima kasih ya. Oke, sampai jumpa lagi ya.